Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, karena kita mengerti akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Khawatir Jika Doa Adalah Solusi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Di tengah hiruk pikuk dan kekhawatiran hidup, kami bersyukur karena Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Kami mengakui bahwa seringkali kekhawatiran mencoba menguasai hidup kami. Namun firman-Mu mengajarkan bahwa doa adalah solusi. Biarlah melalui renungan ini kami semakin memahami akan kuasa doa dan menyerahkan setiap kekhawatiran kami sepenuhnya hanya kepadamu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kekhawatiran adalah beban yang seringkali menghimpit hati dan pikiran kita, merenggut damai sejahtera yang seharusnya kita miliki. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, pertanyaan mengapa khawatir jika doa adalah solusi menjadi sangat relevan dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Renungan ini akan mengajak Anda untuk menyelami akan akar-akar kekhawatiran yang seringkali tanpa kita sadari, serta memahami mengapa perasaan tersebut begitu mudah mencengkeram kehidupan kita. Lebih dari itu saudaraku, kita akan bersama-sama mengeksplorasi akan kuasa doa sebagai penawar yang sangat ampuh. Melalui perenungan ini, semoga kita menemukan kembali janji-janji Tuhan yang menguatkan kita, dan kita akan merasakan kedamaian sejati yang hanya dapat kita temukan dalam penyerahan diri dan iman melalui doa-doa kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, dalam kehidupan ini kekhawatiran adalah tamu yang tidak diundang yang seringkali mengetuk pintu hati kita. Dari hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari hingga tantangan besar yang menguras energi kita, kekhawatiran bisa menjadi suatu beban yang berat, mencuri sukacita kita, dan mengaburkan pandangan kita akan kasih dan juga kuasa Tuhan. Namun di tengah badai kekhawatiran yang sedang terjadi, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini berdiri tegak sebagai mercusuar harapan dan juga panduan yang sangat jelas. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini bukan sekedar sebuah saran biasa, melainkan suatu perintah ilahi yang mengajak kita untuk hidup dalam kebebasan dan dari cengkeraman dari kekhawatiran ini. Perintah pertama sangat jelas adalah
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Frasa ini adalah sebuah tantangan yang besar. Bagaimana mungkin hidup di zaman sekarang ini kita tidak khawatir tentang apapun juga? Bukankah kekhawatiran adalah respon alami manusia dalam menghadapi ketidakpastian? Namun Rasul Paulus, penulis surat Filipi, yang sendiri menghadapi berbagai macam penderitaan dan juga tantangan, berani menyatakan ini. Mengapa Rasul Paulus berani menyatakan hal ini? Karena Rasul Paulus sangat tahu bahwa kekhawatiran adalah tanda ketidakpercayaan. Bahwa hal itu menempatkan suatu beban pada diri kita sendiri. Daripada kita berserah dan percaya Tuhan sanggup menanggung segala beban kita. Kekhawatiran adalah seperti kursi goyang. Ia membuat kita sibuk menggoyangkan kursi, tetapi tidak membawa kita kemana-mana. Ia menguras energi kita tanpa menghasilkan solusi yang jelas dan pasti. Lalu apa solusinya menghadapi kekhawatiran? Ayat ini tidak meninggalkan kita dalam suatu kehampaan setelah melarang kita untuk jangan khawatir. Sebaliknya, ia memberikan langkah-langkah praktis dan transformatif. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa adalah nafas rohani kita. Ini adalah komunikasi langsung dengan Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga. Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat dan memahami setiap detak jantung kita. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya berbicara, tetapi juga kita sebenarnya mendengarkan. Doa adalah wadah di mana kita bisa menuangkan segala isi hati kita dengan jujur, apa adanya, tanpa ada filter, tanpa ada rasa takut untuk dihakimi oleh Tuhan Allah yang mengasihi kita. Tuhan itu rindu mendengarkan doa kita. Bahkan untuk hal-hal yang paling kecil sekalipun, yang mungkin kita anggap sepele, Tuhan siap mendengarkan semuanya itu. Tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk kita bawa dalam doa-doa kita. Bersama dengan doa itu, Rasul Paulus menambahkan permohonan. Permohonan menunjukkan adanya suatu kebutuhan yang sangat khusus, yang spesifik, suatu keinginan yang mendesak, atau suatu permintaan yang tulus. Ini bukan sekedar percakapan biasa, tetapi tindakan yang aktif meminta kepada Tuhan untuk bertindak dalam situasi hidup kita. Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, kita ini sedang mengakui akan keterbatasan kita sendiri dan kita bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kita menyerahkan kendali hidup kita, melepaskan keinginan kita sendiri, dan mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang tidak kalah penting, bahkan bisa dikatakan yang paling radikal sekalipun, adalah dengan menambahkan dengan ucapan syukur. Bagaimana mungkin kita bersyukur saat kita sedang merasa khawatir atau sedang memohon sesuatu yang begitu penting?
Inilah kunci mengubah cara pandang kita. Ucapan syukur bukanlah suatu respon terhadap situasi yang sudah baik, melainkan sikap hati yang mengakui kebaikan Tuhan, bahkan di tengah kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa mengucap syukur. Ini adalah pengakuan bahwa Tuhan itu tetap berdaulat, bahwa Tuhan itu setia, dan bahwa rencana Tuhan lebih besar, lebih baik dari apapun yang bisa kita bayangkan. Bersyukur di tengah permohonan adalah tindakan iman yang kuat, yang menyatakan, Tuhan, saya percaya Engkau sanggup dan Engkau baik, apapun hasilnya nanti. Ucapan syukur membuka pintu bagi damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan melanda hidup kita. Damai sejahtera ini bukan berdasarkan keadaan kita, melainkan sesungguhnya berdasarkan tentang hubungan kita yang dekat dengan Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika badai kekhawatiran datang melanda hidupmu, ingatlah firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 yang sudah kita baca. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup Anda. Sebaliknya, bawalah segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa yang tulus, permohonan yang spesifik, dan dengan hati penuh ucapan syukur. Percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan bertindak, dan Tuhan akan menganugerahkan damai sejahtera yang tidak terlukiskan. Karena sesungguhnya kekhawatiran bukanlah bagian dari rencana Tuhan bagi hidup kita, melainkan suatu kebebasan dan juga damai sejahtera yang ditemukan dari penyerahan diri kita sepenuhnya pada rancangan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur. Firman-Mu dalam renungan hari ini telah mengingatkan kami untuk tidak khawatir tentang apapun, melainkan membawa segala keinginan kami kepadamu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, terkadang kekhawatiran datang menyelimuti hati kami, mencoba mencuri damai sejahtera yang telah Engkau berikan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami seringkali mencoba menanggung beban kami sendiri daripada menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Hari ini kami memilih untuk membuang segala kekhawatiran itu di kaki salib-Mu. Kami menyatakan segala kebutuhan, kerinduan, dan juga ketakutan kami kepada Engkau dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang peduli. Kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan, bahkan di tengah tantangan kehidupan sekalipun. Tolonglah kami untuk senantiasa hidup dalam ucapan syukur, mengakui kedaulatan-Mu atas segala sesuatu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu.
Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, jangan lagi biarkan kekhawatiran merenggut sukacitamu. Bawalah segala sesuatu dalam doa yang tulus, serta dengan ucapan syukur. Dan percayalah bahwa Bapa kita di surga senantiasa mendengarkan dan peduli. Damai Tuhan akan selalu memenuhi hatimu. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.